Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dalam Guru SD Negeri 1 Bandung Sari. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di ruang khusus SD Negeri 1 Bandung Sari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan memberikan sebuah rencana tindak lanjut perencanaan pembelajaran berbasis proyek melalui komunitas belajar di SD Negeri 1 Bandung Sari. Tema yang saya angkat atau saya ambil dalam kali ini, dalam kesempatan kali ini, yaitu perilaku sahabat sehat. Latar belakang pengambilan tema ini yaitu anak-anak di usia SD sedang dalam masa pertumbuhan yang cukup besar. Mereka membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk mendukung pertumbuhan tulang, otot, dan juga otak dalam mengarungi proses pembelajaran. Dengan memahami konsep perilaku sahabat sehatku, anak-anak dapat memilih makanan sehat dan menghindari makanan yang tidak sehat masuk ke dalam tubuh mereka masing-masing. Jadi dalam hal ini, latar belakang ini, saya mengambil tema perilaku sahabat sehatku diharapkan untuk anak-anak itu bisa memilih mana makanan yang sehat atau layak untuk dikonsumsi dan juga tidak, terutama pada waktu pembelajaran di sekolah. Tujuan dari program kali ini yaitu membentuk kebiasaan hidup sehat pada siswa sejak dini dengan pengenalan makanan sehat melalui perilaku sahabat sehatku, dan bisa diterapkan pada bekal anak-anak waktu dibawa ke sekolah demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Dari tujuan sini, jadi diharapkan kepada anak-anak semuanya, baik kelas 1 dari sampai dengan kelas 6, itu diharapkan membawa bekal setiap hari, tidak hanya pada waktu jam olahraga saja. Seperti itu. Maka dari itu, Bapak Ibu dari wali kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, saya minta kerjasamanya untuk memberikan motivasi dan juga anjuran kepada anak-anak supaya setiap hari anak-anak itu wajib membawa bekal demi kesehatan anak-anak itu sendiri. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari tujuan program kali ini yaitu yang pertama, dari segi pengetahuan, siswa mampu memiliki pemahaman yang baik tentang makanan yang sehat dan juga makanan yang bergizi. Dari pengetahuan, jadi anak-anak itu mengetahui, oh makanan ini layak dikonsumsi, yang ini kurang sehat, seperti itu. Yang kedua, dari segi keterampilan, siswa dapat memilih dan mengkombinasikan makanan sehat untuk bekal mereka, supaya setiap membawa bekal itu, karena anak-anak kan bosan membawa kue yang A, bosan, jadi diharapkan memberikan keterampilan atau mengkombinasikan makanan-makanan yang lain supaya anak-anak itu tidak merasa jenuh dan juga bosan setiap mengkonsumsi bekal yang dibawa setiap hari. Yang ketiga, dari segi perilaku, siswa secara konsisten dan terbiasa membawa bekal sehat ke sekolah dan mengurangi konsumsi makanan yang tidak sehat yang biasanya mohon maaf ya, dijual baik di luar sekolah maupun di kantin. Jadi seperti itu. Jadi yang biasanya anak-anak hanya membawa uang saku saja dari rumah, diharapkan setiap hari anak-anak itu semuanya itu membawa bekal dari rumah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk kebiasaan membawa bekal setiap hari ini, yang pertama yaitu mengadakan penyuluhan, kegiatan penyuluhan tentang gizi dan pentingnya makan sehat. Ini untuk penyuluhan ini bisa mulai dari wali kelas masing-masing ataupun pada waktu upacara, dan juga bisa kita memberikan penyuluhan atau bekerjasama dengan tenaga kesehatan di desa maupun
di kecamatan, yaitu di puskesmas seperti itu. Yang kedua, praktek secara langsung, melakukan kegiatan praktek membuat bekal sehat bersama siswa. Ini bisa dilakukan di sekolah melalui perantaranya, yaitu bapak ibu dalam guru atau wali kelas masing-masing, melakukan kegiatan praktek membuat bekal sehat bersama siswa, ya, supaya lebih menarik seperti itu. Yang ketiga, kompetisi, mengadakan lomba membuat makanan sehat yang menarik untuk meningkatkan motivasi siswa. Dalam hal ini, berkompetisi ini bisa kita laksanakan pada contohnya ada lomba 17-an, itu diadakan dasar per kelas, kemudian mengadakan lomba membuat makanan sehat. Yang membuat makanan sehat itu jangan dari orang tuanya, orang tuanya memberikan arahan seperti itu, ya. Jadi yang membuat makanan motivasi itu ya dari anak-anak itu sendiri, yang dijual melalui kegiatan dasar. Yang keempat, dokumentasi, membuat poster dan menyajikan video atau gambar yang berisi informasi tentang makanan sehat dan resep-resep menu bekal sehat. Ya, dari dokumentasi ini anak-anak bisa diharapkan yang pertama bisa membuat poster atau membuat video ini khusus untuk yang kelas besar, ya, atau gambar yang berisi informasi tentang makanan apa saja yang layak dikonsumsi setiap hari, yang sehat dan makanan yang kurang sehat, seperti ada pewarna itu kan tidak boleh, kemudian pengawet makanan seperti itu. Yang terakhir, kerjasama dengan orang tua, melibatkan orang tua siswa dalam program ini untuk mendukung dan mendampingi siswa saat menyiapkan bekal sehat di rumah dan menyajikan kebiasaan di rumahnya untuk makan makanan yang sehat. Jadi kita diharapkan Bapak Ibu dalam guru bekerjasama dengan orang tua atau wali murid masing-masing anak untuk membuat bekal setiap hari wajib seperti itu. Jadi kalau tidak ada kerjasama dari baik Bapak Ibu dalam guru kemudian orang tua, itu untuk terjadinya kegiatan makan makanan sehat dan juga membawa bekal setiap hari ini kurang bisa berjalan dengan lancar. Dalam hal ini hasil yang diharapkan, yang pertama, tingkat kesadaran siswa tentang makanan sehat lebih meningkat, ya. Yang kedua, jumlah siswa yang membawa bekal sehat ke sekolah lebih meningkat dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya pada waktu jam olahraga membawa bekal, ini diharapkan setiap hari anak-anak semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 membawa bekal, dan kita bisa melaksanakan apa itu sarapan bersama seperti pada jam istirahat. Apa itu 1 minggu sekali pada hari Jumat atau pada hari-hari yang lain. Yang ketiga, peningkatan kualitas gizi makanan yang dikonsumsi oleh siswa. Jelas ini sangat berpengaruh untuk jajanan di sekolah, dan bekal yang dibawa itu sangat berbeda. Karena bekal yang dibawa dari rumah itu pasti sudah disiapkan oleh orang tuanya. Oh, ini yang makanan yang bagus untuk anak saya. Seperti itu. Yang keempat, terbentuknya komunitas sekolah yang peduli dengan kesehatan, seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Ini hanya mengawali, kelanjutannya nanti bisa kita laksanakan bersama-sama. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama yaitu program kegiatan kurikulum SD Negeri 1 Kandasari. Yang kedua, murid yang terlibat tidak hanya beberapa kelas tetapi semuanya, baik perempuan dan juga laki-laki dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, tidak terkecuali. Yang ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan setiap minggunya, yaitu pada hari Jumat sehat. Yang keempat, penanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotif atau penggerak dalam guru adalah guru mapel PJOK, saya sendiri, ya. Yang selanjutnya, mata pelajaran yang terlibat yaitu pendidikan agama dan juga
wali kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang terakhir, mitra dengan wali kelas atau guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas seperti pada poin sebelumnya. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, jadi hal-hal yang ada di sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah pasti, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, sekolah memiliki lapangan halaman yang luas untuk melakukan aktivitas kegiatan olahraga. Yang ketiga, memiliki peralatan lain yang mendukung, diantaranya speaker, laptop, proyektor, dan yang dapat digunakan dalam penyajian materi. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik untuk pengembangan dan mencari referensi pentingnya makanan sehat. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 1 bulan sekali. Ini rencananya seperti itu, berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan dari kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya, serta melihat umpan balik dari murid apakah mereka merasa senang ataupun tidak dengan rangkaian kegiatan Pilihku Sahabat Sehatku seperti itu. Begitu juga dengan rekan sejawat dan orang tua murid. Kita dapat melakukan survei atau mewawancarai langsung dan juga refleksi terhadap proses yang sudah dilaksanakan dari kegiatan yang telah direncanakan seperti itu. Kemungkinan tantangan dalam program ini, yang pertama, keterlibatan orang tua dan komunitas, yaitu kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Jadi secara tidak langsung kita sebagai tenaga pendidik harus sering berkomunikasi dengan orang tua supaya kegiatan yang sudah direncanakan seperti ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, memotivasi siswa agar terus berpartisipasi dalam program ini merupakan tantangan tersendiri. Yang ketiga, lingkungan sekitar sekolah, adanya warung atau kantin yang menjual makanan tidak sehat bisa menjadi godaan siswa. Dalam hal ini kita bisa melaksanakan, yaitu bisa bekerjasama dengan Puskesmas, diadakan penyuluhan, entah itu 1 bulan sekali, 3 bulan atau 1 semester sekali. Itu diadakan survei ke ibu kantin mana makanan yang layak dijual ataupun yang tidak. Bisa memberikan teguran secara langsung ataupun surat pernyataan apabila ada yang melanggar seperti itu. Yang keempat, mengenai biaya, pemikiran orang tua membeli bahan makanan sehat bisa lebih mahal dibandingkan membeli makanan siap saji. Ini yang menjadi polemik. Biasanya orang tua memikirkan hal yang lebih simpel karena waktu anak berangkat itu pasti pagi. Biasanya membeli makanan yang siap saji. Ini harus ditekankan pada orang tua, diberi pemberitahuan agar kegiatan seperti ini bisa berjalan dengan lancar. Solusi dari tantangan-tantangan tadi, yang pertama, selalu berkomunikasi dan koordinasi terbuka dan saling menghargai. Ini wajib ya. Yang kedua, melakukan pertemuan dengan orang tua wali atau sharing di paguyuban WA group. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi terhadap serta sering melakukan kegiatan praktek membuat bekal sehat bersama dengan anak-anak semua. Yang keempat, menyediakan tempat yang nyaman untuk menyimpan bekal dan waktu makan yang cukup. Yang terakhir, penjadwalan yang efisien dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Mari setelah ini kita diskusikan program yang sudah direncanakan supaya bisa berkelanjutan dan menjadikan semua anggota sekolah terlibat, yang bisa menjadikan mereka sehat, kuat, dan bugar dalam menjalankan proses pembelajaran setiap hari. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan Guru mengenai kegiatan yang akan kita laksanakan atau kita rencanakan dan dalam komunitas belajar sekolah ini. Monggo.
kalau sudah cukup, terima kasih atas waktunya dan semoga program yang sudah kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.